Bapak dan Ibu, apakah sudah siap untuk memulai sesi? Halo Bapak Ibu. Baik, langsung saja karena waktu kita sangat terbatas ya Pak Eka, hanya sampai jam 17.20, maka kita harus sangat efektif dalam memanfaatkan waktu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, tinggal beberapa orang yang belum masuk ini ya. Mohon izin saya membacakan dulu CV-nya Bapak Iwayan Eka Budiarta. Saat ini Pak Wayan berdomisili di Kuta Utara ya Pak ya, di Bali, tepatnya di Jalan Beringin 99 Tuka Dalung di Kuta Utara. Di sini CV dari Pak Eka, ini beliau sangat menikmati dunia mengajar begitu ya Pak Eka ya. Kemudian di sini juga beliau memiliki minat tidak hanya belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, tapi juga bahasa lainnya, yaitu bahasa Jepang. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya Pak ya, salamnya pakai bahasa Jepang ya Pak Eka ya. Kemudian Bapak Ibu di sini pengalaman beliau adalah, sampai saat ini beliau adalah dari bulan Juli 2021 adalah ketua program studi pendidikan bahasa Inggris ya Pak ya Pak Eka. Kemudian juga mengajar untuk mata kuliah English for Academic Purposes, kemudian juga linguistics ya di Sampurna University Jakarta. Kemudian tugas-tugas beliau adalah mengajar, kemudian menyampaikan mata kuliah yang terkait dengan pendidikan dan linguistik ya, seperti metode penelitian pendidikan, teknologi pendidikan, pemerolehan bahasa, pemerolehan bahasa, kemudian komposisi dan seterusnya. Kemudian juga aktif di riset penelitian, terutama terkait dengan pengetahuan tentang leksikal dan teknologi pendidikan. Kemudian juga aktif di beberapa konferensi, baik itu internasional maupun nasional. Kemudian juga beliau sangat produktif dalam kurikulum desain untuk bahasa Inggris dan juga kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kemudian ini ternyata Pak Eka ini dibalik kemampuannya berliterasi, ini juga aktif ini Bapak Ibu di paduan suara ya Pak ya, dan juga di klub bahasa Jepang ya dengan pengalaman beliau. Nah, kemudian juga kesibukan yang luar biasa nih kegiatannya, baik itu sebagai penulis modul online, kemudian menjadi moderator, kemudian juga aktif di workshop terkait dengan business communication and professional presentation skills, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau yang lain yang nanti kalau saya bacakan semua sesinya Pak Eka nggak jadi ya Pak ya, karena tergantikan oleh CV Pak Eka. Nah nanti monggo nanti bisa sambil diselipkan informasi-informasi kecilnya kepada para peserta. Terima kasih Pak Eka sudah bergabung dengan kami. Bapak Ibu silakan kita Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Eka. Monggo Pak Eka silakan. Matur nuwun Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Mari sore ini kita belajar bersama-sama. Terus terang saya bukan siapa-siapa, saya juga dalam tahap belajar. Tetapi bagaimana kita mencoba proses belajar ini menjadi satu hal yang menarik. Nah, mari kita sampaikan, dan tadi banyak sudah dijelaskan oleh Bu Arin dan juga mungkin hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang hal yang berkaitan dengan intensive reading dan juga extensive reading. Saat ini saya akan mengajak untuk Bapak Ibu terlibat untuk satu aktivitas yang boleh dikatakan menjadi kelanjutan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kiranya bisa menarik, bisa ada sesuatu yang dibawa pulang. Baik, izinkan pertama saya untuk men-sharekan slide saya, Bapak Ibu. Saya mau share screen. Apakah sudah bisa dilihat?
Bapak Ibu? Sudah ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, nama saya panjang seperti yang dibilang Bu Nuni tadi. Panggil saja Eka karena orang Bali yang nggak Bali ini ya saya. Lama di Jawa, saya lama di Magelang, di Jogja. Kebetulan juga sempat belajar sedikit tadi disampaikan ya. Dapat kesempatan belajar bahasa Jepang. Bapak Ibu dari kami Hongo Hanashimasu Mosina Hanasiren Dato Hanashimasyo. Jadi sedikit hal seperti itu dan menarik untuk belajar banyak bahasa. Saya suka belajar bahasa dan banyak hal yang kita pelajari bukan hanya dari bahasanya itu sendiri, tapi ada yang dibalik bahasa itu, culture-nya, cara orang mengungkapkan itu menarik sekali. Baik, tapi anyway panggil saja saya Eka, ya. Itu nama. Kalau di Bali nanti Bapak Ibu pergi, saya punya teman namanya Wayan. Wayan siapa? Banyak sekali yang namanya Wayan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu berdiri yuk sebentar. Kita namanya, ini ada aktivitas namanya debate, debat dua sudut. Biasanya sih ada yang debat 4 sudut, tapi saya sederhanakan debat 2 sudut. Jadi, Bapak Ibu berdiri di sebelah kiri, Bapak Ibu, di sebelah kiri itu anggap saja adalah sisi untuk tidak setuju. Sebelah kanan Bapak Ibu adalah sisi setuju. Mana yang kiri? Sebelah kiri, sisi sebelah kiri, tembok sebelah kiri, nanti Bu Nuni akan membantu. Itu sisi setuju, kanan, kiri itu tidak setuju, kanan itu setuju, biar gampang. Nah, saya akan memberikan satu statement, pernyataan, dan Bapak Ibu mencoba bergerak apakah saya setuju atau tidak setuju. Semoga aktivitas sore ini sedikit menggugah supaya tidak terlalu capek juga duduk. Mari kita mulai Bapak Ibu, siap ya? Kanan setuju, kiri tidak setuju. Tidak setuju. Betul sekali Ibu. Kalau ragu di tengah aja, Bu. Kanan berseberangan dengan Pak Eka ya Pak ya. Kalau kanan berarti Pak Eka kiri. Ya. Baik, baik. Ya, silakan. Siap. Pernyataan pertama ini. Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan membaca saya adalah dengan mempelajari tata bahasa dan kosakata sebanyak mungkin. Setuju atau tidak setuju? Silakan bergerak Bapak Ibu. Kanan setuju, kiri tidak setuju. Di sini Bapak Ibu ya. Kanan berarti setuju, kiri tidak setuju. Mengacungkan tangan Pak Eka. Pokoknya bergerak dulu, nanti setelah itu saya akan minta mungkin Ibu tunjuk seseorang memberi alasan kenapa saya setuju, Iya, baik. kenapa saya tidak setuju. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bergeser ke kanan bila setuju, bergeser ke kiri bila tidak setuju. Jadi tidak mengacungkan tangan ya Pak Eka ya. Iya Ibu, betul. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan pertama, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan membaca saya adalah dengan mempelajari tata bahasa dan kosakata sebanyak mungkin. Bergerak ke kanan atau ke kiri? Bergeraklah Bapak Ibu. Bergerak ke kanan berarti Bapak Ibu setuju. Bergerak ke kiri berarti tidak setuju. Paham? Paham ya? Yuk kita ulang lagi sekali lagi. Silakan mulai bergerak. 1, 2, 3. Oh, ternyata terjadi tabrakan Pak Eka. Menarik sekali. Baik, yang tabrakan tadi Bu, boleh ditanya apakah setuju atau tidak setuju? Bapak ke sini, Bapak ke kanan, Ibu ke kiri. Berarti Bapak setuju, Ibu tidak setuju. Alasannya apa? Ini sudah langsung dekat mic. Mengapa tidak setuju? Mengapa tidak setuju? Baik Pak. Di sini saya tidak setuju. Ya. Kalau kita mau meningkatkan kemampuan membaca, bukan tata bahasa yang kita pelajari, lebih banyak. Seharusnya itu kosakata dengan jadi hubungannya ini timbal balik, istilahnya terbalik. Kalau kita suka membaca baru bisa meningkatkan tata bahasa dan kosakata gitu Pak. Tapi kalau cuma kemampuan membaca ya
untuk meningkatkan kemampuan membaca, bukan tidak perlu, hanya saja tidak itu yang difokuskan. Yang difokuskan adalah kesenangan terlebih dahulu, baru kita belajar tata bahasa dan kosakata. Baik. Baik. Jadi kata kuncinya kesenangan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan tata bahasa dan kosakata. Poin menarik Ibu. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu siapa? Fitriani Silalahi, Pak, dari SMP Negeri Bangko, Rokan Hilir. Baik, terima kasih Bu Fitriani. Oke, ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Karena ini ada crash Pak Eka, jadi ini Gitu. ini Bapak setuju kenapa? Bapak kan Bapak siapa? ada ya setuju ya, silakan. Baik, nama Endang Firdaus dari SMP Negeri 1 Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Saya adalah yang setuju dengan alasan bahwa dengan kosakata, dengan mempelajari tata bahasa, tentu kita akan mengerti susunan kata, kalimat, frase, kalimat yang benar. Kemudian kita akan mengetahui mungkin di mana letak main idea, supporting idea, dan lain sebagainya. Kemudian kosakata atau kata itu adalah merupakan bagian, katakanlah yang terkecil dalam sebuah teks ya, bagian terkecil pendukung sebuah teks. Dengan memahami kosakata, kita akan terbantu untuk memahami frase, memahami kalimat, bahkan memahami mungkin topik atau ide dari sebuah paragraf. Jadi itu dapat meningkatkan kemampuan membaca saya. Kemampuan di sini adalah mungkin termasuk kemampuan memahami isi bacaan. Nah, demikian mungkin pendapat saya. Menarik sekali. Jadi memang ada sesuatu yang menjadi basic atau jadi dasar untuk bisa memahami yang lebih luas ya Pak ya, dalam hal ini adalah tata bahasa dan kosakata. Terima kasih Pak Endang. Ngomong-ngomong ini saya minggu lalu barusan kembali dari Asahan di Kisaran, ternyata tidak terlalu jauh, mungkin nggak tahu ya apakah jauh juga dengan Riau, tapi ya pengalaman menarik untuk pergi ke sana. Sebelumnya bahkan malah ke Muba, Banyuasin, si Banyuasin. Anyway, terima kasih berdua. Saya punya lagi dua kesempatan, dua statement. Coba kita bergerak lagi. Apakah menggunakan ini? Saya menggunakan metode membaca yang sama untuk semua jenis teks. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya dan lain-lain. ya. Ya. Silakan semua berdiri. Kalau Bapak setuju bergerak ke kanan, Bapak Ibu tidak setuju bergerak ke kiri setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ternyata ada crash juga Pak Eka. Menarik itu, menarik. Saya senang ada yang setuju dan tidak setuju. Boleh Bu Nuni, monggo. Kakak ke kiri ya tadi? Ke kanan, maaf ke kanan. Berarti setuju, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Eka. Saya menggunakan metode membaca yang sama untuk semua jenis teks buku, koran, dan lain-lain. Benar Pak. Setiap saya membaca, pertama sekali yang saya perhatikan pertama judul. Apapun yang saya baca, itu saya lihat judulnya dulu, kalau ada judul. Kalau tidak ada judul, saya langsung ke paragraf terakhir. Saya langsung ke paragraf terakhir, kalau sudah dapat saya inti dari ceritanya, saya stop membaca. Kalau tidak, saya kembali ke awal, ke paragraf awal, di situ kalau dapat saya poin utamanya, baru saya mencari inti dari kata kunci yang ada pada bacaan itu. Dan setelah itu kalau juga saya tidak ketemu pada paragraf awal, saya akan mencoba skimming dan scanning. Jadi membaca cepat. Jadi seperti itu metode yang saya terapkan selalu, apapun yang saya baca. Kalau ada pada buku, saya ke sinopsisnya. Atau sinopsis ya. Jadi saya hanya mereka inti dari sebuah buku ini pasti ini, itu prediksi saya. Seperti itu Pak. Jadi yang saya terapkan pada membaca semua seperti itu. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Ali Imran dari Kabupaten Kampar, SMP Negeri 1 Siaulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Ini sebetulnya yang namanya skimming sebetulnya. Jadi Bapak melihat dari judul dan mengetahui gambaran kira-kira bacaan ini tentang apa. Menarik, menarik sekali, menarik. Ada yang tidak setuju?
Yang tidak setuju Bapak Ibu sebelah Ibu ya, Ibu tidak setuju? Ya. Halo Pak Eka. Monggo Ibu. Ya, saya Herda Leni dari Tanjung Pinang. Saya menggunakan metode yang berbeda, Pak. Jadi Baik. kalau membaca teks apapun, saya tergantung minat saya. Kalau saya tertarik dengan judulnya, saya baca dengan tekun dari awal sampai akhir. Tapi kalau saya tidak tertarik, apalagi tidak berhubungan dengan dunia saya dengan pendidikan, saya suka baca judulnya, ya saya tinggalkan gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Herda. Tapi ini kan Ibu baca judul juga ya Bu ya, kayaknya mirip juga sih sebetulnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang salah. Artinya bahwa apa? Apa yang disampaikan tadi itu memang sekali lagi apa yang kita diskusikan ini semacam awareness, selalu membuat kita belajar membaca itu menjadi satu hal yang menarik. Saya sendiri dalam sekarang saat ini juga merasa bahwa saya hebat membaca dalam proses, tetapi itu yang selalu dinikmati. Baik, terima kasih banyak. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan. Memang ada satu, tapi saya pikir saya akan loncat saja karena waktu kita memang sedikit mepet. Baik, Bapak Ibu. Dalam konsep membaca nanti ada aktivitas yang saya undang dalam artian Bapak Ibu mungkin dalam satu kelompok sekolah menyiapkan sesuatu hal yang menarik yang nanti akan dipresentasikan dalam Gallery Walk tentang satu set aktivitas. Tetapi sebelum itu, apa yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya kan sudah pernah tahu ada yang namanya pra membaca. Jadi sesuatu hal yang dipersiapkan. Kenapa pra membaca ini penting? Karena ini akan menimbulkan atau menumbuhkan adanya rasa ingin tahu. Rasanya, saya kok pengen rasanya baca ini. Nah, caranya pra membaca biasanya apa? Prediksi. Ya, jadi kita memprediksi. Seperti yang tadi disampaikan oleh misalnya Pak Ali dan juga Pak Ibu Herda juga membaca dari judul dan melihat dari judul itu. Itu hal yang utama biasanya kita lihat. Nah, kita bisa melihat membuat prediksi dari baca dari judul. Selain judul, apalagi gambar yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kira-kira dengan judul ini apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan? Ada seseorang yang mungkin mencoba menceritakan kira-kira judul dan gambar ini kira-kira bercerita tentang apa sih Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menjawab, langsung maju ke depan, sudah tersedia mic-nya. Ibu ingin mencoba, silakan. Dari gambar ini Pak, menurut Mas, itu bercerita tentang banjir. Oh, iya. Oke. Kira-kira apa yang terjadi dengan adik ada 2 orang anak ini? Ada apa dengan banjir? Gambar dan judul seolah-olah merasakan mainannya yang bercerita ketika banjir, dia lihat itu ada bebeknya, kakinya mengambang ketika banjir, itu yang dia lihat gitu. Yang Bapak mungkin kaos kakinya untuk pergi sekolah sudah mengambang, si adik mainan bebeknya yang mengambang, begitu Pak. Oke, jadi ada prediksi, ada kaos kakinya juga ikut mengambang ya, salah satu karena banjir ini. Boleh, terima kasih. Itu jadi dari judul kita coba kaitkan, kok ada kaos kaki, kok ada bebek, bercerita pula. Ada apa? Padahal gambarnya anaknya misalnya lagi sedang takut ada banjir sekitar itu. Oke, bisa. Baik, itu salah satu prediksi. Nanti kita lihat dalam aktivitas kita. Terus yang kedua, ini sebetulnya yang terjadi sebelumnya kita yang kedua. Ini cerita tentang kaos kaki bebek bercerita itu artinya bahwa di sini ada situasi di mana anak yang kakak itu namanya Tata itu mengalami banjir. Sekarang kan situasi juga lagi kurang nyaman di mana-mana, hujan deras, kadang-kadang banjir menggenang. Nah, di sini si Tata ini ceritanya lagi membantu ayah dan ibunya menemani adiknya yang bernama Rahil. Tapi dalam situasi banjir, dalam genangan air di rumahnya itu makin tinggi sehingga mulai menghanyutkan barang-barang termasuk mainan kesukaan di si Rahil.
Dan hal itu membuat si Rahel adiknya terus menangis sedih karena ingin mengejar mainannya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Tata? Apakah Tata bisa membantu adiknya? Itu yang sebetulnya dibahas dan menarik dengan situasi kreativitas yang diciptakan oleh Tata. Kita akan lihat nanti dalam aktivitas jigsaw puzzle-nya. Saya akan loncat, mohon maaf ya Bapak Ibu, agak cepat karena waktu kita terbatas sekali. Tetapi saya harap tetap berguna. Kalau dari judul ini, Bapak Ibu tahu apa? Ini sesuatu hal yang mungkin non-fiksi, tapi pastinya. Kira-kira apa sih? Cerita ini tentang apa? Borobudur, jejak persaudaraan lintas bangsa dalam ekspresi bermusik. Wah, namanya keren. Kira-kira cerita tentang apa ya? Silakan Bapak Ibu, sebelah belakang. Ada yang dari belakang yang bisa menjawab? Bapak ingin mencoba, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi, Pak, dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryadi, monggo. Kalau saya melihat bahwa lihat gambarnya, ada silaturahmi yang terjalin dengan perantaraan musik. Ini mungkin yang dapat dengan adanya musik bisa menjalin silaturahmi dengan antar suku dan bangsa. Terima kasih. Wah, menarik. Jadi memang ada persaudaraan. Tapi kaitannya dengan Borobudur apa? Nah, itu. Jadi Borobudur, Bapak Ibu tahu itu adalah apa? Candi ya. Nah, dalam candi, kalau di sini Bapak Ibu lihat, ini ada relief. Dan dalam relief itu ternyata ada banyak sekali pahatan yang menceritakan tentang orang berkumpul. Dan selain berkumpul, mereka juga bermusik. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, ternyata ada sekitar 200 pahatan yang menggambarkan alat musik. Apa sih maksudnya itu? Borobudur ini menjadi tempat yang memberikan semacam media, pelajaran bahwa bangsa ini sejak dulu sudah suka berkumpul. Dan dalam situasi berkumpul itu, mereka bersatu, mereka saling bernyanyi, bermain musik bersama, dan apa yang muncul? Dipastikan adanya semacam toleransi antar suku, antar agama. Itu hal yang menarik. Jadi judul itu benar-benar memberi kita inspirasi. Ya. Satu lagi, Bapak Ibu. Ini. Perubahan iklim ancam. Nah, saya garis bawahi kata ancam lukisan gua tertua di dunia. Tertua dunia di Sulawesi. Mohon maaf. Monggo, siapa yang bisa? Bapak Ibu, dari sisi kanan sekarang, sisi kanan belakang, ada yang ingin mencoba? Bapak ingin mencoba? Silakan. Tidak? Silakan mencoba. Perubahan iklim ancam lukisan gua tertua di dunia yang terdapat di Sulawesi ini mungkin menceritakan tentang kondisi lingkungan yang sekarang ini memang semakin cuacanya memang semakin sangat ekstrim sekarang perubahannya. Jadi sehingga berdampak terhadap apapun bentuknya, termasuk salah satu lukisan yang ada di gua tersebut. Ya, mungkin semakin luntur atau bagaimana, mungkin ceritakan tentang hal tersebut. Terima kasih. Betul Pak, terima kasih. Itu memang benar. Jadi ada semacam pudar, padahal itu lukisan di mana orang mungkin zaman dahulu sedang berburu dan itu dibuat dengan begitu rupa. Tapi sudah mulai tertutup dengan kristal-kristal garam. Apa penyebabnya ini? Ya, alam dan juga manusia juga, karena ada misalkan di atasnya itu digambarkan ada orang yang membuat misalkan tempat peternakan yang menimbulkan pengkristalan segala macam terhadap gua itu. Jadi again, dari judul itu kita bisa mengungkap banyak hal. Dan tadi Bapak Ibu sudah banyak juga belajar dari buku-buku yang sudah pernah secara online yang dikenalkan ya. Misalkan dari Room to Read itu banyak sekali pendidikan. Tadi ada buku yang dibaca tentang bahagianya saling memaafkan. Ada belum saatnya naik motor dan sebagainya. Hari ini saya juga membaca satu judul yang menarik, yaitu tentang kemarin kan kalau nggak salah minggu lalu tuh banyak sekali pemberitaan tentang salah satu artis yang dengan suaminya yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol.
di salah satu opini Kompas ada yang namanya yang menulis tentang microsleep. Wah, ini menarik sekali. Microsleep itu digambarkan antara 1 sampai dengan 15 detik orang bisa terlelap dalam tidur dan sadar sambil kaget. Itu kenapa bisa terjadi? Mungkin karena biasanya orang yang kualitas dan kuantitas tidurnya tidak bagus sehingga terjadi hal seperti itu. Dan kenapa menarik menurut saya? Karena dia bisa menggambarkan ternyata proses terjadinya itu menggambarkan bagaimana otak kita bisa berhenti sejenak dan kita lost. Dan pada saat itu kita kehilangan kendali. Ada banyak hal yang terjadi yang bisa kita baca dan kita ulik, tetapi dengan membaca judul awal. Terus juga, nah ini yang persis disampaikan oleh Bu Arin tadi, bahwa kita adalah contoh, di mana kalau kita bisa membahasakan dari judul, dari nikmatnya suatu bacaan, itu akan menjadi contoh yang baik untuk para murid kita. Ya, ada pepatah bahasa Inggris dalam walk the talk. Kita menggambarkan, kita memberi contoh apa yang kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat menarik, membuat hidup bagaimana kita bisa membahasakan dan menyampaikan melalui dari proses pra membaca. Oke, itu pra membaca karena ketika orang akhirnya memilih bacaan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, saya yakin Bapak Ibu banyak mengadopsinya ini dalam mata pelajaran juga ya. Tapi nanti kita akan lihat dalam satu aktivitas nanti yang dimana kita bisa mengadopsinya dalam materi kita. Nah, di sini saya akan minta tolong Bu Nuni untuk membagi dalam kelompok. Kita akan buat satu kelompok. Nah, dari ada gambar, ya, akan gambar dibagikan dan Bapak Ibu diminta untuk menyusun gambar dan gambar ini sesuai dengan bacaan yang tadi yang kaos kaki bebek bercerita. Kita akan coba lihat kira-kira prediksi Bapak Ibu apakah bisa. Sebagai informasi Pak Ari, ini tidak ada yang sama satu sekolah, tetapi kabupaten. Apakah perlu disatukan satu kabupaten ataukah tetap duduk seperti ini Pak Ari? Pak Nggak apa-apa Ibu, untuk aktivitas ini silakan bersama-sama. Nanti yang aktivitas waktu kita persiapan galeri itu yang mungkin saya harapkan bisa dalam satu sekolah. Kalau yang ini silakan bersama-sama bergabung. Semoga cukup dalam waktu 5 menit. Tidak banyak-banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, semoga kita mencapai tujuan apa yang bisa kita diskusikan sampai waktunya nanti. Sudah terdistribusi Pak Eka? Baik, silakan dimulai Bapak Ibu. 5 menit kita mencoba menyusun gambarnya. Kira-kira cerita ini seperti apa sih? Bisakah atau diizinkan menuliskan angka di kertas-kertasnya Pak supaya Monggo, silakan. Bapak Ibu, karena meja kita sempit, dituliskan angka saja, urutan ceritanya, tuliskan angka pada kertas. 5 menit dari sekarang Bapak Ibu silakan. Ini gambarnya sudah ada Pak. Itu izin, mohon maaf, nomor yang ada di situ belum tentu benar, jadi disusun saja sesuai prediksi Bapak Ibu sekalian.
Apakah ada yang sudah selesai? Oh, sudah ada, Pak. Sudah. Oke. Selesai. Oke. Boleh diminta untuk bercerita, kira-kira ceritanya tentang apa sih? Coba. Ya. Paling ujung bagian belakang sudah siap? Ya. Silakan, Pak. Pak Eka ini sudah siap satu kelompok? Silakan, Ibu. Ya. Pak. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, diskusi masih bisa dilanjut, tetapi mohon karena nanti takutnya Pak Eka tidak bisa mendengar dengan baik, mohon Bapak Ibu diskusinya pelan-pelan. Silakan, Pak. Baiklah. Dari senja berganti malam, dari malam berubah subuh. Awal kata pembuka salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Pak, saya dari Kota Tanjung Pinang dengan Mahmur dari Anambas, Ramlan dari Lingga. Eni dari Lingga. Saudara Pak Eka, kelompok kami berhasil memecahkan ke-9 gambar ini, Pak, menjadi sebuah cerita. Baik. Cerita ini pertama berawal dari ketika sang kakak, adik, dan ibu sarapan pagi bersama di rumah, Pak. Oke, baik. Kakak pun pergi berangkat ke sekolah. Pada saat itu cuaca memang agak mendung, Pak. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba hujan turun. Sepertinya curah hujan cukup tinggi. Sebab warga kampung sudah mulai memukulkan tongkat sakti di kampung ini, Pak. Ya, ini tanda bahwa di kampung itu terjadi sesuatu. Kemudian sesampainya di rumah, kakak dimintai menjaga adiknya oleh ayahnya. Saat bermain, tiba-tiba air mulai masuk ke dalam rumah. Pada saat itu, genangan air masih sedikit, tapi lama-kelamaan air mulai naik. Sehingga
mainan adik, kasur, TV, serta yang lainnya hanyut. Hingga malam hari, adik pun menangis karena bebek kesayangan adik ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya, kakak pun berinisiatif untuk membuat bebek-bebekan dari tangan menggunakan cahaya lampu senter. Walaupun saat itu keadaan gelap, banjir, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Akhirnya adik pun gembira. Selesai, Pak. Keren, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf sekali lagi. Siapa Pak Yuda? Isap rokok tembakau Cina, keluar asap berbunga-bunga. Nama saya Yuda Adidaya, mengajar bahasa Indonesia. Baik, wah ini jagonya. Pak Yuda ya Pak ya, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Memang banyak sekali hal yang kita lihat, tapi dari gambar itu pun aktivitas bisa kita bentuk. Coba kita lihat secara sekilas, terus terang saya juga tidak akan membacakan detail. Bapak Ibu akan lihat kira-kira apakah prediksi yang dibuat dari cerita bergambar itu bisa sama. Nah ini adalah ceritanya, ada 3 kelompok, judulnya hujannya awet ya, terus yang kedua bunyi kentongan, banjir datang, yang ketiga apa saja yang harus kuselamatkan. Jadi ceritanya seperti ini, ceritanya si Tata pergi ke sekolah dan ternyata mulai petir hujan, dia hanya cuma bawa payung. Ya, terus ketemu dengan temannya bawa jas hujan, tetapi tidak bisa dipakai karena hujan segera datang. Tiba-tiba mereka berlari ke sekolah. Nah, aktivitas sekolah berjalan lancar tapi pulangnya mereka harus naik becak karena hujan deras. Tiba-tiba di rumah hujan tidak berhenti, masih berlanjut terus, dan petir juga akhirnya mulai listrik mati. Nah, sehingga menggunakan lampu teplok, lampu seperti lampu tempel ya, seperti ini ya, bukan listrik lagi. Dan waktu ayahnya pulang, mereka mendengar suara kentongan, tok tok tok. Aduh, ada apa ya? Ternyata kentongan itu memberitahu kalau banjir datang. Tiba-tiba saja air meluap dan keluarga itu juga harus kelabakan, harus menyelamatkan banyak hal. Si ibu membereskan banyak hal, si adik padahal senang awalnya, wah ini kok menyenangkan, biasa kan anak kecil seperti itu. Sampai akhirnya air mulai naik ke ke ruang tengah dan banyak barang yang hanyut. Kita lihat sampai buku sekolah dan juga tugasnya si Tata pun juga mungkin rusak. Nah, bapak ibunya sibuk menyelamatkan barang-barang, tetapi si adik ini menangis karena apa? Mainannya tadi yang berupa bebek mainannya itu ketinggalan. Nah, tapi si Tata mencoba menenangkan sampai akhirnya dia pertama itu mulai bingung ya dengan bagaimana sih caranya menenangkan adik ini kok nangis terus. Akhirnya muncullah semacam ide ya, dari si kakak ini. Oh, ada kaos kaki yang boleh dikatakan terjadi dalam teks. Syukur kalau kita ada gambar yang bisa diprediksi, sehingga itu menjadi acuan untuk kegiatan ketika membaca. Baik, Bapak Ibu juga saya lanjutkan sedikit. Kemudian selain kegiatan ketika membaca, apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Ada kegiatan yang namanya, selain itu membaca lebih dalam, itu kegiatan yang lebih lebih detail dari aktivitas ini, seperti misalkan tadi kalau setelah membaca harusnya itu kan ada 3 bagian, dari 3 bagian berikutnya bisa di-sharingkan, jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak membaca langsung tetapi dengan cara mendengar dulu ya, mendengar satu sama lain, kemudian setelah itu membandingkan dan menyusun. Itu kelompok yang aktivitas yang bisa dibuat dengan cara membaca jigsaw ini. Setelah dari kelompok, akhirnya bersama-sama melihat, oh ternyata ada diskusi. Selain itu baru mereka akan membaca secara detail. Sehingga aktivitas membaca bukan langsung membaca, tetapi banyak hal-hal yang lain yang bisa kita angkat dari kegiatan membaca ini.
Nah, kegiatan pasca membaca, setelah membaca terus apa yang dilakukan? Banyak hal. Banyak hal kita bisa membandingkan, misalnya karena tadi tentang hujan, terus juga ada banjir, listrik, banyak sekali yang kita bisa kaitkan dengan aktivitas ataupun kegiatan membaca yang lain yang bisa kita jadikan referensi sehingga bacaan atau aktivitas itu menjadi menarik. Kalau saya sendiri, kebetulan saya dari mengajar ilmu linguistik dan banyak berkecimpung dengan bahasa, maka kata-kata yang berkaitan dengan mungkin yang saya akan gunakan banyak dalam kegiatan pasca membaca, yaitu tentang aku dan lingkunganku. Apa saja? Misalnya tadi ada kata beberapa kata metafor, ada kata kwek-kwek itu kalau bahasa kiasan ada yang namanya onomatopea. Saya pikir Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa tahu banyak ya, jadi kata-kata seperti itu bisa kita gali. Terus ada juga personifikasi, ada juga yang namanya metafora, mungkin ada hiperbola juga. Banyak hal yang kita bisa kaitkan dari aktivitas ini kalau dari konteks bahasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan undang untuk Bapak Ibu terlibat dalam evaluasi formatif. Jadi mohon maaf ini singkat sekali, tetapi mari kita lihat, silakan men-scan ini ataupun bisa masuk ke link dari evaluasi formatif ini yang tersedia. Di sini saya akan minta Bapak Ibu untuk bertemu dalam satu kelompok, tapi diusahakan satu kelompok sekolah. Kenapa seperti itu? Mungkin punya suatu aktivitas yang akan direncanakan. Saya lanjutkan, mohon maaf ke ini dulu, ke link yang sudah saya buka. Jadi ini evaluasi formatifnya. Bentar, saya share lagi Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk ke link itu nanti di sini akan muncul aktivitas kita. Jadi kita akan membuat semacam lembar kerja, nanti disediakan di sana ada satu kertas presentasi. Kita akan mencoba merancang aktivitas apa sih yang bisa menarik, mulai dari pra baca, ketika baca, dan pasca baca ekstensif. Yang kira-kira feasible, yang bisa dimungkin dilakukan, dan juga berkaitan dengan apa yang kita lihat. Nah, nanti kita akan lihat perbandingan berikutnya. Ini ada referensi dari National Geographic Indonesia, Bapak lihat, untuk mungkin informasi yang berkaitan dengan berkaitan yang non fiksi. Kalau Bapak Ibu klik di sana, saya punya tempat saya nggak muncul ya, harus seperti ini. Jadi di sini akan muncul National Geographic, di sini bisa dilihat, ataupun dari literasi cloud tadi. Jadi Bapak Ibu tadi melihat ada misalkan baca online. Ini yang barusan dibaca, yang bahasa Indonesia pendidikan, ataupun yang dari bahasa Inggris. Nah, apa yang dilakukan? Jadi Bapak Ibu akan mungkin memilih satu teks dari tautan tersebut sesuai dengan KI ataupun KD yang mau diajarkan kepada siswa, dan merancang satu kegiatan membaca ekstensif, mulai dari membaca, kegiatan pra membaca, kira-kira apa sih aktivitas sebelum, sehingga menumbuhkan minat, semangat untuk anak-anak untuk bisa membaca, ketika membaca dan juga pasca. Nah, tuliskan hasil perbuatan dalam poster di kertas yang berukuran besar tadi, dan nanti akan ditempelkan di sekeliling tembok hotel, dan kita akan melihat, akan belajar satu sama lain dari satu sekolah. Nanti ditulis jangan lupa nama dan asal sekolah, kemudian pilihan bacaan tadi, kemudian KD ataupun yang dipilih, serta mungkin indikator pencapaian kompetensi yang disiapkan. Yang mencakup itu adalah mungkin prosedurnya, aktivitasnya sedikit tentang apa. Saya yakin bahwa waktu memang membatasi kita, tetapi mungkin ide itu bisa dicoba dibuat, strateginya sedikit bagaimana, ya. Kemudian adakah misalnya kegiatan yang bisa mencakup prosedur yang ketika membaca maupun pasca membaca. Begitu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami kira-kira instruksi yang
saya berikan dan aktivitas yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk diklarifikasi ke Pak Eka terkait tugasnya? Jadi merancang ini ya Pak Eka ya? Baik Ibu, bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, silakan. Kreativitas dalam satu sekolah kita tunggu, kita lihat. Dalam kertas plano Pak Eka? Betul Ibu, dalam kertas plano yang besar, silakan berkreasi di sana. Pra, ketika baca, dan pasca membaca. Bisa juga, mohon maaf izin Pak Eka. Baik Bapak. Bapak Ibu sekalian bisa cek di LK 5.5, di situ tertulis secara lengkap penjelasan atau instruksi untuk mengerjakan kegiatan ini. Betul Bapak Ibu, ini ada LK 5.5. Di sini ada contoh juga saya pikir kalau nggak salah ya, contoh yang diberikan. Pak Eka, ini Ya. misalnya kita tetap di kelompok yang sama karena keterbatasan waktu? Oh baiklah Bu, baik, tidak apa-apa. Saya memaklumi. Mohon maaf juga waktu memang cepat. Ya. Kita coba buat dalam waktu berapa? 30 menit mungkin bisa Ibu? Kita harus selesai pukul 17.20 Pak. Oke, baiklah, baiklah. Silakan Bapak Ibu, mari kita coba kreativitas dan ide kita. Sekarang 17.04 Pak Eka. Baik Ibu. Mungkin 10 menit bagaimana Pak Eka? Kalau bisa 10 menit bagus sekali. Silakan. 10 menit Bapak Ibu diberi waktu untuk membuat posternya. 5 titik ya, poster. Bapak Ibu, kami akan membagikan spidol berwarna. Mohon nanti disimpan dengan baik ya untuk kami kumpulkan kembali. Bisa dikaitkan idenya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu masing-masing, silakan, itu menarik. Dan sekarang memang kan proses belajar itu bukan hanya fokus kepada satu mata pelajaran, tetapi lebih kepada yang apa namanya, yang integratif ya, yang keterkaitan satu sama lain. Halo Pak Eka, bisa mendengar suara saya? Bisa Ibu, bisa, silakan. Pak, ini bisa menggunakan bahan bacaan mana saja ya? Mana saja Ibu, silakan. Jadi ya kembali tadi kan berdasarkan apa yang menjadi minat, ketertarikan, dan juga apa namanya pengembangan. Banyak hal yang bisa digali dan memang itu sekali lagi kreativitas dan juga apa pemahaman kita itu akan menjadi acuan sekali dalam artian bagaimana kita
mengembangkan satu ide yang menarik dan bagus. Terima kasih Pak Eka. Baik Ibu, terima kasih. Cek. Izin Bapak Ibu sekalian, sekarang fokusnya ke kegiatan yang ini ya. Jadi LK yang lain silahkan di pending dulu ya, di pending dulu, bisa dikerjakan nanti setelah kegiatan ini. Tidak. Jadi kita fokus ke yang poster ini dulu. Rencana pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa bekerja lebih cepat karena waktu kita tinggal 10 menit untuk sesinya Pak Eka. Seru sekali nih Pak Eka, sampai ada yang melantai ini. Wah, saya berharap saya bisa hadir di sana, pasti menyenangkan sekali. Idenya pasti langsung tertuang. Menarik. Kalau dokumentasinya ada, pasti akan dibuatkan dokumentasi ya Ibu ya, pasti menarik ini. Jadi cerita untuk Bapak Ibu semua. Sampai heboh ini Pak. Sampai lepas ini Pak Eka. Baik, terima kasih Ibu.
Silakan berkreasi dengan gambar, dengan grafik. Wah, itu pasti Bapak Ibu pasti keren lah. Apalagi yang suka dengan gambar, wah, menarik pastinya. Pak Eka, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.14. Baik, Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah selesai, mungkin dengan posternya silakan mungkin ditempel di dinding, sehingga nanti rekan-rekan yang lain bisa melihat dan juga mungkin belajar bersama dari sana, saya pikir. Bapak Ibu yang sudah selesai dengan posternya, silakan menempel posternya itu di dinding. Bapak Ibu, kami siapkan selotipnya. Selotip. Ya, silakan Bapak Ibu menempel hasil karyanya di dinding. Kelompok yang di sebelah kiri menempel di dinding kiri. Yang sebelah kanan di dinding ujung ya. Silotip sudah kami sediakan. Silakan. Silakan ditempel di dinding, ini sudah siap selotipnya.
Pak Eka, ini sudah ada 4 kelompok Wah, yang sudah menempelkan. menarik. Ada 16 yang lain yang belum dalam proses penyelesaian. Silakan Bapak Ibu yang sudah. Yang sudah selesai mungkin bisa melihat temannya yang ditempel atau Ada 5 yang silakan boleh. selesai berkunjung ke kelompok yang lain untuk melihat poster kelompok temannya. Kenapa? Bebas? Silakan boleh memilih yang lain. Silakan Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya berkunjung ke kelompok lain untuk melihat poster dengan versi yang berbeda. Sudah ada 7 kelompok. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, sebagian sudah. Nggak sedikit. Yang lain. Delapan. Sembilan. Silakan berkunjung kelompok yang lain, sudah ada 9. Sudah ada 10. Sepuluh, 11. Sudah 11. Sudah ada 12 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 7 kelompok lagi. 13. Sudah 14. Lima belas.
16. Kurang 4 poster lagi, Pak. Wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 17. Sudah 17. 17. tinggal satu lagi ya, Bu Nuni. Tinggal 3, Pak. Masih Tinggal 3. Baik, Bapak Ibu. Gambare. Gambare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. Di bawah sebelah sana. Kurang 1 kelompok lagi, Pak Eka. Wah, senang sekali mendengarnya. Terima kasih, Bu Nuni. Solasinya tolong dikasih ya. Isolasi. Jangan diumpetin isolasinya. Kelompok terakhir belum selesai. Silakan berkunjung ke kelompok lain, Bapak Ibu. Silakan berkunjung ke kelompok lain. Mungkin 1 orang saja yang menunggu di kelompoknya sendiri. Poster masing-masing, berfoto bersama, membanggakan karyanya, Pak Eka. Keren sekali, Bu. Saya senang sekali mendengar cerita ini. Kelihatan sih sedikit, tetapi saya yakin pasti suasananya sangat menyenangkan. Hal yang positif ini sangat penting sekali. Dari impact sebetulnya apa yang kita lakukan dari aktivitas ini. Pak Eka melaporkan kejadian. Seperti reporter sepak bola saya, Pak. Keren, Bu Nuni. Bagus sekali. Baik, tinggal 1 kelompok, semangat. Ini kelompok yang terakhir ini. Ayo ditempel. Bapak Ibu yang di sebelah kanan berkunjung ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri saling berkunjung ke kanan. Silakan menyeberang ke bagian ruangan yang lain untuk melihat karya poster yang berbeda. Iya, iya, ini waktunya. Ya, Bapak Ibu. Ya, akhirnya terkumpul 20, Pak Eka. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Keren. Kita ditempel yang terakhir. Sudah isolasinya? Oh ya, bisa ditempel sebelah sana, Pak. Iya, karyanya ini ya, Pak. Ayo ditempel dulu, Pak. Itu isolasinya di mana? Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah tertempel semua, Pak Eka. Wah, senang sekali mendengarnya. Keren. Ya, sudah selesai. Agak nggak enak gitu ya, Pak. Ya, waktu saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat kalau sudah kelar. Kita akan ke tempat.
Karena masih sangat ramai Pak Eka, masih saling Masih penasaran ya Ibu ya? Itu Masih. foto lain buat apa ya? silakan Bapak Ibu yang masih berada di posternya kembali ke tempat duduk. Ini sudah ditunggu oleh Pak Eka untuk melanjutkan ke yang lain. Bapak Ibu, ternyata kalau sudah sangat bersemangat agak susah dihentikan Pak Eka. Senang sekali Ibu mendengarnya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Tinggal satu kelompok yang belum puas dengan foto-fotonya, Pak. Bisa dilanjutkan nanti mungkin waktu setelah Ya. ini, waktu istirahat. Silakan Pak Eka melanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu, itu rangkaian singkat acara aktivitas kita. Mohon maaf waktunya memang singkat, tapi saya sangat bangga sekali bisa bersama Bapak Ibu, walaupun ini berupa, saya luring ya dari Jakarta, tapi melihat kehebohan aktivitas ini hal yang positif. Ini yang sebetulnya saya ingin ajak Bapak Ibu semua, yuk kita tularkan hal positif ini, kreativitas kita, karena terus terang 2025 banyak hal yang positif yang selalu akan menunggu kita dari sekarang, perkembangan segala macam, dan salah satu aktivitas bahkan membaca intensif dan membaca ekstensif akan menjadi acuan. Sekali lagi, terima kasih, selamat untuk Bapak Ibu, semoga hal yang positif, yang happy, yang menyenangkan ini bisa ditularkan dengan baik untuk anak-anak di sekolah nanti. Saya mau undur diri, terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata, tetapi saya akan senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Harap suatu ketika saya bisa berkunjung ke Riau, nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan buat Pak Eka. Pak Eka sudah berhasil membuat Bapak Ibu berkarya sore ini. Ya, luar biasa. Selanjutnya, sekali lagi terima kasih Pak Eka. Sama-sama Ibu. Ya, selanjutnya ada sesi Samsul sudah siap. Terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf waktunya. hari ini. Monggo Pak Ari ya, silakan.